Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Nur Muhammad Dafa, NIM 2024 10 10 10 80. Saya dari kelas Data Mining B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dalam modul Perceptron dan Ensemble Classification, di mana pada modul ini kita diperintahkan untuk membuat atau mengolah data menggunakan dua dataset, yaitu dataset Cancer Base, selanjutnya ada dataset Y. Oke. Jadi di sini kita akan membuat model serta melihat klasifikasi sebuah data menggunakan perceptron dan ensemble classification. Baiklah, langsung masuk ke dalam hasil kerja saya. Baiklah. Di sini untuk perintahnya yaitu yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron dan pada dataset Wine dan Breast Cancer. Masing-masing gunakan perbandingan atau ini test case-nya itu 0,2, 0,3 dan 0,4 dan tuliskan akurasinya. Ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dan base classifier perceptron pada dataset gunakan perbandingan dataset 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan N estimator 100, 200, 300. Tuliskan akurasinya. Baiklah. Oke. Di sini kita perlu mengimport untuk library serta modul-modul yang kita butuhkan, yaitu dari NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn. Ini untuk melakukan sebuah visualisasi datanya. Kemudian kita membutuhkan beberapa modul dari library sklearn, yaitu ada modul dataset, processing, linear model, terus model selection, matrix, ensemble, setelah ini matrix juga. Oke, selanjutnya di sini kita datasetnya kita mengambil langsung dari ini, dari sklearn-nya, ya. Kita ambil dari sklearn-nya. Oke, untuk penampakan dari dataset Wine itu seperti ini. Ya. Kemudian, nah ini dia. Di sini bisa kita lihat bahwa isi dari datasetnya itu ada alkohol, terus malic acid, as, alkalinity as, magnesium, total phenol, flavonoid, flavonoid phenol, non-flavonoid phenol, proanthocyanin, color intensity, hue, dan apa ini, disolvent, prolin, dan ini sepertinya bagian akhir ini merupakan kelasnya, kelas dari si wine-nya. Oke, selanjutnya kita lihat menggunakan wine.info. Di sini kita untuk melihat tipe data serta jumlah data pada tiap column-nya, yaitu di sini kita ketahui untuk alkohol itu datanya 64, terus dia ada 178 data untuk tiap column-nya. Jika semua datanya tuh jumlahnya sama, itu biasanya terindikasi bahwa di dalamnya itu tidak ada data nol. Oke, selanjutnya kita melihat apakah ada duplikasi data. Kita gunakan ini, duplicate sum. Jadi kita nanti tampilkan jika ada data yang berulang. Selanjutnya kita melihat apakah ada data yang kosong di dalamnya. Saat kita lihat di sini menggunakan is null, kemudian kita sum, itu masing-masing kolomnya menampilkan jumlah 0, yang artinya dalam dataset ini sudah tidak ada missing value. Jadi kita bisa melanjutkan ke step berikutnya, yaitu pengecekan outlier. Untuk melakukan pengecekan outlier, di sini kita menggunakan blogspot. Jadi kita looping untuk masing-masing fitur yang ada di dalam wine, terus kita tampilkan blogspotnya. Nah, saat kita lihat ternyata di sini ada beberapa beberapa column yang memiliki outlier.
Selanjutnya kita harus melakukan sebuah outlier handling. Jadi kita membuat sebuah copy-nya terlebih dahulu, copy dari dataset atau data frame-nya. Kita mengcopy dulu, kemudian untuk kita looping untuk setiap fiturnya itu jika terdapat outlier maka kita hilangkan outliernya menggunakan EQR ini, menggunakan rumus EQR. Jadi saat kita lihat lagi menggunakan blogspot maka ininya outliernya sudah hilang, tidak ada outlier sama sekali ya. Oke, selanjutnya bisa kita lanjutkan. Di sini kita melakukan split terhadap data frame-nya, yaitu untuk melakukan trainingnya kita perlu melakukan split. Jadi tadi diperintahkan untuk ukurannya itu 0,2, 0,3 serta 0,4. Tapi sebelum itu kita harus membuat sebuah function untuk klasifikasinya. Jadi kita menggunakan sebuah function namanya PCB dan PC. Di dalamnya itu kita butuh memasukkan untuk extrain, ytest, extrain, ytest dan extrain, extest, ytrain dan ytestnya. Itu dapat dari hasil dari split ini, split data frame-nya dengan size tertentu. Kemudian kita akan men-scaling di dalam fungsi ini, kita akan men-scaling untuk dari extrain-nya serta extest-nya kita scaling. Jadi ini kalau ini kita menampung nama column-nya, terus ini kita melakukan fit atau melakukan scaling terhadap ini terhadap extrain-nya. Selanjutnya kita transform lagi. Ini kita melakukan fit. Jadi untuk transformnya itu di sini. Ini akan di scaling berdasarkan min max scalar. Kemudian untuk dilakukan hal yang sama untuk extest-nya juga. Jadi nanti setelah di scaling dia dimasukkan lagi ke dalam datasetnya dia supaya dia bentuknya tetap data frame. Jadi dia dimasukkan ke extrain column, kemudian kita masukkan data yang sudah di scaling tadi. Oke, kemudian kita simpan ke dalam sebuah nama baru yaitu extrain yang sudah dinormalisasi serta extest yang sudah dinormalisasi. Kemudian kita melakukan permodelan data, yaitu kita membuat untuk modelnya kita menggunakan fungsi perceptron dari sklearn kalau nggak salah tadi. Kita menggunakan eta 0, 0,1 serta random state-nya 300. Kemudian kita fit menggunakan extrain yang sudah dinormalisasi dengan ytrain-nya. Jadi ini kita sudah membuat model untuk perseptornya di sini. Kemudian kita melakukan predict. Predict ini berarti kita membandingkan antara model hasil dengan X-test-nya tadi. Nah, setelah dipredik, maka kita lihat akurasinya. Kita membandingkan antara Y-test dengan Y-predict-nya itu apakah sama atau tidak. Gitu. Kemudian akan menampilkan ini accuracy-nya itu berapa persen, kemudian akan ditampilkan confusion matrix-nya dari X-test serta Y-pred tadi. Oke. Di sini karena tadi kita kan diminta untuk test size-nya itu menggunakan 0,2, 0,3, jadi saya pisahkan di bawah lagi. Jadi untuk ini test size 0,2, jadi untuk test size-nya kita dimasukkan 0,2, untuk datanya tetap kita menggunakan data wine ini. Kita pisahkan antara Y sama X sama Y-nya ya. Oke, kemudian saat kita lakukan ini, kita panggil fungsinya dengan masukkan ytraining ini, maka kita lihat bahwa accuracy-nya itu 100%. Serta untuk confusion matrix-nya seperti berikut. Untuk yang tes 3 itu sama saja caranya, kita hanya tinggal mengganti test size menjadi 0,3, kemudian
kita panggil functionnya, kita masukkan x-trin 2, x-test 2, y-trin 2, y-test 2. Ini kenapa saya beri 2 dan yang atas ini enggak, ini 1, supaya nanti datanya itu enggak tumpang tindih, jadi pasti nanti yang diambil dari sini, bukan dari yang atas. Jadi saya bedakan untuk nama variabelnya. Saat kita lihat bahwa algoritmanya itu 100% juga dengan untuk confusion metricnya seperti ini. Kemudian untuk yang TSS-nya 0,4 sama. Di sini kita hanya tinggal mengganti TSS di sini menjadi 0,4, kemudian untuk variabelnya saya ganti 3 supaya tadi tidak bertabrakan. Kemudian saat saya panggil fungsinya, maka dia akan menampilkan algoritmanya 100% dengan ini confusion matrixnya sebagai berikut. Ini hasil percobaan saya. Nah, ini untuk bagging classification-nya. Jadi caranya pertama sama, kita menggunakan dataset yang sudah diolah tadi, kita pisahkan x-nya, kemudian kita split untuk x-train serta x-test-nya, kemudian kita membuat sebuah sebuah fungsi untuk melakukan bagging classification. Di dalamnya kita membuat sebuah parameter x-train, x-test, y-train, y-test, serta tambahan satu lagi estimator. Nah, tadi kan di soal kita diminta untuk melakukan menggunakan test setnya itu 3, kemudian untuk estimatornya kita ganti untuk 100, 200, 300. Nah, jadi ini tes setnya ini tetap 0,3, terus di bawahnya saat kita panggil ini kita hanya perlu mengganti untuk estimatornya ini 100. Jadi saat menggunakan breaking classification dengan estimator 100 itu menghasilkan accuracy-nya itu 100% dengan confusion matrixnya sebagai berikut. Kemudian untuk yang estimatornya 200 dengan besar dataset yang sama, yaitu test case-nya 0,3, dia menghasilkan accuracy-nya juga 100%. Kemudian untuk confusion matrixnya sebagai berikut. Untuk yang bagging classification, untuk yang estimatornya 300 itu accuracy-nya juga 100%. Untuk confusion matrixnya sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita melakukan langkah-langkah yang sama ya sebenarnya untuk dataset cancer. Yang pertama kita load datasetnya, kita gabungkan untuk headnya. Jadi ini ada di dalam dataset cancer itu ada mean radius, mean texture, mean parameter, dan lain-lain ya, cukup banyak di sini. Kemudian kita lihat untuk tipe data serta jumlah datanya. Terus kita lihat duplikasi datanya sama seperti sebelumnya, kita lihat missing value-nya. Terus kemudian kita lihat outlier-nya. Di sini banyak outlier-nya ya. Jadi selanjutnya kita melakukan outlier handling, sama seperti langkah di WM tadi, kita melakukan looping terhadap fitur name-nya, kemudian kita bersihkan menggunakan EQR, rumus EQR. Kemudian kita masking datanya, kita lihat lagi sudah bersih untuk datasetnya. Selanjutnya ini kita melakukan split terhadap datanya, untuk kemudian fungsinya tetap sama seperti yang sebelumnya, yaitu di sini kita menggunakan perceptron, kemudian kita menggunakan confusion matrix. Untuk caranya sama, kita hanya tinggal
mengganti ini 0,2 atau test size-nya. Untuk di sini tapi untuk break cancel itu untuk test size 0,2 dia hanya menghasilkan 96,49% untuk AQR-nya. Untuk ininya apa namanya, confusion matrix-nya sebagai berikut. Dia tuh yang salah ini, yang salah dianggap benar berarti. Di sini untuk yang tes size-nya 0,3 jika sama, dia menghasilkan 96,49%. Dengan yang salah itu tetap pada bagian yang sama di confusion matrix-nya, yang salah dianggap benar. Kemudian untuk tes size 4,0 caranya sama aja, terus kita tinggal ganti tes size-nya ini. Kemudian kita lihat AQR-nya nih di sini dia menurun ya, jadi 93,80, menurun sekitar berapa persen, lumayan banyak, 3%. Kemudian untuk bagging classification-nya untuk fungsinya sama seperti yang sebelumnya. Terus kita tes untuk bagging classification, dia 97% ya. Kemudian ini untuk confusion matrix, untuk yang apa ini namanya, estimator 100, untuk yang estimator 200 sama. Untuk AQR-nya untuk yang estimator 300 juga sama. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.